Saya join di perusahaan keluarga ini selepas saya S1 ya, kemudian juga sempat melanjutkan 1,5 tahun mengambil S2 lagi dan kembali ke perusahaan. Saya masuk sebagai MT atau Management Trainee seperti halnya karyawan-karyawan lain ya, dan di situ saya ditatar oleh senior saya, dikelilingkan ke beberapa bagian. Dan setelah itu mendapat pos sebagai setelah 1,5 tahun itu mendapat pos sebagai manajer promosi. Dari situ awal daripada karir saya. Di awalnya tentunya karena Bu Muriati sendiri mempunyai 5 putra putri ya, tentunya belum tahu siapa yang berminat, siapa yang punya kapasitas, siapa yang punya dedikasi untuk bekerja di Mustika Ratu. Nah, salah satu syarat daripada yang diberikan Bu Muriati kepada putra-putrinya adalah setidaknya mencoba untuk mengenal dan bekerja di Mustika Ratu. Selepasnya tidak akan dipaksa. Kalau suka, syukur akan diberikan peluang. Kalau tidak, ya tidak bisa dipaksa. Karena beliau mempunyai prinsip bahwa pengelolaan perusahaan itu bisa saja diserahkan kepada profesional dengan dikontrol oleh komisaris, mungkin shareholdernya bisa duduk di level komisaris atau pemegang saham. Nah, tetapi dalam perjalanan waktu memang justru saya merasa sangat tertantang, mungkin karena saya sendiri seorang wanita juga sangat tertarik dengan industri yang saya geluti. Selain itu juga latar belakang pendidikan saya ya di keuangan dan di pemasaran membuat saya lebih senang untuk bergelut di dalam pengelolaan perusahaan ini. Dan mulai sekitar akhir tahun 90-an, awal tahun 2000 mulai adanya fokus alih generasi ke arah saya dari Bu Muriati. Jadi itu awal dari penyerahan kepada generasi kedua dilakukan. Inspirasi tentunya inspirasi melihat Bu Muriati membangun usaha ini di depan mata saya sendiri itu merupakan sesuatu yang secara tidak langsung memberikan dasar atau fondasi bagi cara berpikir saya. Kedua yang membuat saya sangat tergugah itu adalah bagaimana membuat kekayaan Indonesia yang luar biasa, 500 etnis yang ada di Indonesia, menjadi sebuah sumber inspirasi pengembangan usaha. Nah, ini menurut saya luar biasa. Visi Bu Muriati di tahun 70-an sudah memikirkan ini luar biasa. Saat ini mungkin orang sudah mulai banyak ya di industri kreatifnya menggunakan unsur-unsur budaya dan unsur-unsur tradisi untuk membangun sebuah usaha. Pada saat itu kan merupakan pionir terus terang Mustika Ratu dengan pemikiran-pemikiran Bu Muriati itu. Nah, ini menurut saya sebuah pandangan yang atau visi yang luar biasa maju, boleh dikatakan ribuan langkah ya. Indonesia ini kaya sekali. Tidak ada satu negara pun yang mempunyai kekayaan 500 etnis. Nah, ini harus dijadikan landasan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Dari mulai eksplorasi kain-kain daerahnya, dari eksplorasi makanan dan kuliner daerahnya, dari eksplorasi jamu dan perawatan kecantikannya, dari eksplorasi handicraftnya, dari seni pertunjukan dan luar biasa. Jadi kalau kita melihat misalnya, ya saya nggak mau sebutin negara ya, tetangga kita, mana ada yang punya kekayaan seperti itu. Nah, ini kita belum memanfaatkan dan melihat secara maksimal. Tantangan-tantangan banyak dan
sebenarnya mungkin paling menarik ya bukan pada saat saya menjabat sebagai direktur utama ya, lebih kepada pada saat saya baru masuk awalnya menjadi MT, manajemen trainee, dan akhirnya menjabat sebagai manajer promosi. Yang lucu adalah pada saat itu anak buah saya punya gaji lebih besar dari saya, ya. Dengan saya waktu itu juga berpikir kok lucu sekali gitu, tapi manajer HRD pada saat itu mengatakan ya karena tidak bisa kenaikan saya sebagai MT walaupun saya secara latar belakang pendidikan jauh lebih baik daripada anak buah saya, dalam waktu setahun bisa menyalip gaji yang di-build mungkin bertahun-tahun oleh anak buah saya. Jadi ya itu sesuatu yang mungkin pada saat itu sulit dicerna, tapi ya sesuatu yang menarik buat saya. Saya tidak pernah terkubur dalam kegagalan atau kekecewaan. Belum suksesnya suatu rencana menurut saya itu adalah bagian daripada pertumbuhan, ya. Pertumbuhan kita sebagai individu, pertumbuhan kita juga sebagai pelaku usaha. Jadi menurut saya itu kaya akan pelajaran dan pengalaman. Jadi saya tidak pernah terkubur dalam stres, ya. Jadi selalu kendala atau kegagalan atau apapun ya, belum adanya keberhasilan dalam saya mengimplementasikan ide-ide dan pemikiran saya, itu biasanya lebih mengasah saya untuk berpikir lebih tajam lagi. Jadi biasanya setelah ada hal seperti itu, saya menjadi lebih fokus dan biasanya saya bisa mengeluarkan sebuah ide atau plan yang mungkin tidak keluar di saat yang biasa saja.